dikasih Tuhan, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita pelajari ini adalah sambungan dari firman Tuhan yang sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Itu dari kitab Wahyu. Dan kalau beberapa minggu yang lalu kita pelajari Wahyu pasal 1 sampai pasal 3. Mulai hari ini kita pelajari Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 adalah penglihatan daripada Yohanes di Pulau Patmos. Pada waktu Tuhan panggil dia dari Pulau Patmos untuk melihat sesuatu yang luar biasa, yang merupakan wahyu daripada penglihatan Yohanes itu adalah tentang akhir zaman, apa yang terjadi pada akhir zaman. Dan hari ini kita pelajari penglihatan yang pertama dalam Wahyu pasal 4. Dalam Wahyu pasal 4 ini Tuhan memperlihatkan pada Yohanes tentang tahta surga, di mana Allah Bapa ada di tahta surga itu, dan di depan Allah Bapa ini ada 24 tua-tua. 24 tua-tua ini dan 4 binatang. 4 binatang ini adalah golongan, bukan binatang yang sebenarnya, tapi golongan daripada manusia pada waktu itu. Dan kalau kita perhatikan dalam Wahyu pasal 4 ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu pintu terbuka di surga, dan suara dahulu telah aku dengar seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi sesudah ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan adalah apa yang akan terjadi sesudah Wahyu pasal 1 sampai pasal 3. Wahyu pasal 1 sampai pasal 3 itu ada 7 surat sidang jemaat yang sangat terkenal sekali. Dari sidang jemaat Tuhan sampai sidang jemaat Laodikea, ditegur oleh Tuhan karena kehilangan segalanya. Dan sesudah Tuhan menegur sidang-sidang jemaat ini, lalu dia memperlihatkan kepada Yohanes sesuatu yang luar biasa. Penglihatan pertama adalah tahta daripada Allah. Dalam ayat 1 itu ada tahta yang di surga. Dikatakan ayat 3, dia yang duduk di tahta itu nampak bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan pelangi ada di atas tahta itu yang bilang-bilang bagaikan samrud rupanya. Jadi ada tahta diperlihatkan oleh Tuhan, yang duduk di atas tahta ini adalah seperti permata yaspis atau gilang-gemilang, dan ada pelangi yang melingkupi. Kita semua pelangi adalah merupakan pertanda daripada Tuhan. Dan kitab Kejadian pasal yang ke-8 dia menunjukkan kalau ada pelangi maka Tuhan menyatakan janjinya. Dan pelangi ini tanda bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir. Lalu di depan tahta itu dikatakan, dan sekeliling tahta itu ada 24 tua-tua. 24 tua-tua ini adalah 12 murid dan 12 pelayan Tuhan pada akhir zaman yang
memiliki kemampuan seperti murid yang pertama. Jadi 12 orang tua yang terpilih oleh Tuhan. Ini ada di sekeliling tahta ini. Lalu dikatakan ayat yang ke-6, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Lalu ayat 7 dikatakan ada 4 makhluk di depan tahta itu. Makhluk yang pertama sama seperti singa, mukanya seperti singa. Makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Makhluk yang ketiga seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat adalah seperti burung nasar. Ini menggambarkan orang percaya pada Tuhan yang memiliki 4 sifat ini. 4 sifat ini, yang pertama adalah sifat lembu. Lembu itu sifat seorang hamba. Jadi anak Tuhan yang memiliki hati seperti hamba. Lalu yang kedua, sifat sebagai singa. Singa itu selalu menggambarkan Tuhan Yesus, sifat daripada Tuhan. Jadi dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan yang percaya pada Tuhan harus memiliki hidup yang sama seperti Kristus yang hidup. Jadi seperti singa. Inilah sifat singa, seorang pekerja yang keras. Lalu sifat yang kedua adalah manusia. Tuhan katakan Tuhan Yesus adalah anak manusia. Keempat adalah burung nasar. Burung nasar adalah sifat daripada Tuhan. Jadi menggambarkan keempatnya adalah sifat daripada Allah, daripada Tuhan Yesus. Itu sebabnya anak Tuhan harus memiliki sifat seperti Tuhan Yesus. Belajar untuk hidup sama seperti Tuhan. Baik sebagai seorang hamba, baik sebagai seorang singa, walaupun sebagai seorang manusia, walaupun seorang burung nasar. Dan keempatnya ada di depan tata Allah. Dan pada waktu di depan tata Allah, mereka memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Ayat yang ke-9, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Jadi ini adalah pujian yang dinyanyikan oleh anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan itu kuduslah Tuhan Allah yang ada dan sudah ada, kan Dia Alfa Omega. Dia ada sebelum Abraham ada. Jadi Tuhan itu ada sebelum segalanya jadi. Karena Dia dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, bahwa Dia adalah menciptakan segalanya. Itu sebabnya kita bersyukur pada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan belajar bagaimana kita hidup sama seperti Kristus yang hidup. Ini penting sekali. Kalau kita hidup sama seperti Kristus yang hidup, maka kita akan masuk dalam golongan yang ada di depan tata Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan.
mengagungkan Tuhan siang dan malam. Dan ini yang Tuhan kehendaki supaya dengan kita muji Tuhan ini, maka dikatakan surga bertepik sorak. Bahkan 24 tua-tua semua tersungkur daripada Allah karena puji-pujian yang dinyanyikan oleh binatang ini. Dan ini penting sekali. Bila kita melihara Tuhan yang memiliki sifat daripada Tuhan. Seperti saya katakan tadi dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, kalau kita melihara Tuhan, hendaklah kita memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus telah hidup. Dan ini penting sekali. Ini merupakan ayat yang berkali-kali bahkan pernah menjadi tema Natal kita. Kita bersungguh-sungguh, bukan hanya berusaha, tapi bersungguh-sungguh berusaha untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Memiliki hidup yang sama seperti Kristus telah hidup. Karena ini akan dikehendaki oleh Tuhan. Karena dalam Wahyu pasal 4 ini, orang yang memuliakan Tuhan dengan kehidupan yang sama seperti Kristus yang hidup ini, yang mendapat pujian daripada Tuhan. Hingga dikatakan, ya Tuhan Allah kami, ayat yang ke-11, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kemuliaan, kuasa, karena Engkau menciptakan segalanya, segala sesuatu, dan menurut kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Jadi hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, karena Tuhan sudah menciptakan segalanya. Tuhan yang menjadikan segalanya. Semua ada hanya karena diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur pada Tuhan. Apapun yang terjadi pada hari-hari ini, kita tahu bahwa ada rencana kehendak Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita menghadapi masalah, percayalah pada Tuhan yang menjadi pelindung bagi kita, pertolongan bagi kita, yang akan memberkati kita, menjaga, memelihara kita. Virus corona boleh menyerang, itu hanya bagian daripada hukum Allah yang sudah ditentukan oleh Tuhan akan terjadi. Dalam bagian yang akan datang kita akan pelajari tentang pembukaan materai. Dalam pembukaan materai ini kita akan mengerti bahwa hukum itu sudah ada dan pasti akan terjadi. Dan kita harus menerima keadaan itu. Dan kita tahu caranya bagaimana untuk mengatasi. Karena Tuhan menjanjikan pertolongan, perlindungan daripada Tuhan. Seperti Dia melindungi bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada tiang api, tiang awan yang menjaga, memelihara, menjaga, memberikan perlindungan. Sehingga Mesir tidak dapat menyerang bangsa Israel karena ada tiang api dan tiang awan yang menutupi mata mereka, mata bangsa Israel, bangsa Mesir. Dan Tuhan melindungi dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Itu yang penting bagi kita. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa perlindungan Allah Ta'ala itu ada dalam kehidupan kita. Ini adalah firman Tuhan dari Wahyu pasal 4 ini. Bila kita tahu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan segalanya dalam Alkitab. Kalau kita baca sungguh-sungguh, mempelajari sungguh-sungguh, maka kita akan mengerti apapun yang terjadi sekarang bukan baru, tapi memang sudah ada, disiapkan oleh Tuhan untuk kita pelajari dan mengerti bahwa apapun yang terjadi Tuhan sudah persiapkan kita untuk menghadapi. Jadi kita tidak perlu takut karena Tuhan sudah bukakan rahasia-rahasia firman-Nya. Jadi mari kita sungguh-sungguh buka hati kita untuk mempelajari peran Tuhan. Kita belajar bersama, mempelajari bersama, bertumbuh bersama, dan kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Untuk membentuk firman Tuhan ini kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Tuhan
bahwa Tuhan sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Berikan kami hati yang mengerti, hati yang terbuka untuk mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam firman Tuhan. Mereka mengerti, mempersiapkan diri yang baik untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena kami tahu apapun yang akan terjadi itu menantikan kedatangan Tuhan, itu hal yang sangat penting. Ajar kami untuk belajar firman-Mu, ajar kami untuk menunjukkan pengharapan kepada Tuhan, ajar kami untuk berdoa, setekun berdoa pada Tuhan. Karena kami tahu hanya melalui doa kami pada Tuhan, Tuhan memperhatikan tiap doa kami, dan Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, sesuai dengan kemurahan hati kepada Tuhan. Karena kami sudah berdoa dalam nama yang maha besar Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.